Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sitondara. Tretan TB. Hari ini kita ada jadwal menyapa legendaris Madura United yang biasa pakai nomor punggung 10, khas dengan 10-nya. Siang hari ini saya ditemani oleh para pengamat Madura United. Ini yang pertama ada saudara Irul. Perkenalkan dulu Irul, namanya Irul. Halo, saya Irul dari Balikpapan. Dari Balikpapan, Kacung Balikpapan. Satunya ada Camat nih. Halo Camat, perkenalkan. Halo Mas. Ini masih perkenalan ini. Ini ada Camat ini. Perkenalkan Camat. Namanya Camat. Halo, assalamualaikum. Saya Faisal. Kalau di akunnya bisa dipanggil Cakmat. Oh ya, saya sering mantau juga itu Cakmat itu. Terima kasih, Bang Cak Selamat. Ya. Ini teman-teman, ini yang kita tunggu-tunggu udah muncul di layar. Assalamualaikum Cak Selamat Nur Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat siang buat semua. Hari ini kita live Cak Selamat. Sekarang Cak Selamat posisi ada di mana ini? Saya posisi di Jogja, Mas. Di Jogja. Ikut TC. Enggak, saya nggak ikut TC. Saya ngambil lisensi kedokteran. Lo. Ada di Jogja tapi nggak ikut TC. Gawat ini. Gawat ini. Ini kan bahaya. Teman-teman Kacung lama nunggu ini kabar Cak Selamat. Gimana nih kabar Cak Selamat? Di media sosial muncul sama si kecil terus, sama anak kesayangan, jagling bola, sama passing dan lain-lain. Gimana perkembangan Cak Selamat di Madura United sendiri? Sampai saat ini terus terang ini komunikasi terputus, Mas. Dari pihak Jepang nggak ada komunikasi lagi. Saya baca di medsos 1 minggu sebelumnya Madura mau TC di Jogja katanya. Saya dengar dari anak-anak juga kan. Itu 1 minggu sebelum TC baru saya ada komunikasi dengan manajer. Ada komunikasi, gimana Cak? Ya gimana? Ini masalah sampean gimana? Ini soalnya terus terang dananya berkurang nggak kayak tahun kemarin ngomong gitu. Iya. Nanti Mas Selamat ini turun sampai 60% gitu. Sampai 60%. Terus, oke, Bang Mang, nggak apa-apa, tapi ini nominalnya berapa, gituin kan? Ya, via WA aja, bukan telepon sih. Nominalnya berapa? Habis itu nggak dibalas sama Umar. Sama manajer dibalas. Saya telepon nggak diangkat, istilahnya nggak ada respon lah. Sampai detik ini belum ada respon kembali dari pihak manajemen. Jadi saya nggak tahu angka berapa, nggak tahu. Saya cuma tanya angkanya berapa, gitu aja. Tapi nggak ada respon sama sekali. Itu masalahnya. Jadi saya belum mengikuti TC di Jogja. Padahal di Jogja rumah saya dekat sekali. Bahkan pemain Madura kemarin dari Kitman, dari muda yang dipertahankan itu main ke rumah semua. Oh, Iya. dalam bulan ini
dalam TC ini kemarin mungkin dapat 4 hari saya ajak anak muda, terus ada Bambang, ada semua lah official saya ajak ke rumah silaturahmi, tak suruh silaturahmi lah. Jadi pada ke rumah semua kemarin. Waktu bisa di Madura. Dia tanya semua, gimana Camat? Masih di Madura apa enggak ini? Ditunggu sama anak-anak ini. Pemainnya baru semua ini, nggak ada yang lama. Tolong ke Madura aja lagi. Gitu anak-anak itu. Sampai kitmennya juga. Misalnya belum ada komunikasi lagi sama manajemen lah, gituin aja. Ya, di tempat ini kita ngobrol santai ya, Selamat. Ada ngobrol santai apa adanya aja lah. Yang penting tidak merugikan orang lain kan gitu. Ya. Ini pertanyaan pertama. Kalau terkait perpanjangan kontrak sudah dijawab tadi sama Cak Selamat, itu bahwa memang sampai saat ini tidak ada komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Sekarang saya mau tanya, Cak Selamat ini gabung di Madura mulai tahun berapa ya Cak Selamat ya? Main di Madura. Di Madura United itu mulai tahun 2016. Oh, berarti awal-awal Madura United ya? Iya, mulai awal. Tapi kalau bersama Pak Pres, saya mungkin udah 12 tahunan lah, mulai Persepam. Jadi saya kenal sama Pak Pres Persepam. Halo? Putus-putus ya, Dul? Halo. Ya. Putus-putus Cak Selamat. Ini dari saya apa dari Sanur ya? Coba dulu. Halo Mas. Dari Cak Selamat. Ya, udah Mas. Ya, Dari Udah. Selamat kayak. Ya. Udah. Mana Mas? Lanjut. Yang apa? Ya, berarti sebelum di Madura United, Cak Selamat ini di PMU ya, di Persepam Madura United waktu itu ya. Ya, waktu itu yang Pak Presnya kan Pak Hasanul Kosasi juga. Ya, waktu itu Pak Sanur sebagai manajer ya di PMU ya. Berarti sekitar tahun 2011 berarti. 2000. Ya, 2011. 2012 sama Pak Sanul sampai sekarang 2024. 24 iya. 12 tahun Wah, benar. lama. Iya. Lama. Pak Sanul bukan setahun 2 tahun. Iya, betul. Tapi kan sekarang Bapak lagi ini ya, lagi ada musibah sedikit Cak Selamat. Dan sambung doanya, semoga Pak Sanul sehat selalu dan cepat segera keluar dari musibah ini. Amin. Cak Selamat, misalkan. Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara misalkan, kita bicara dari unsur Madura fan-nya dulu. Ya. Madura fan, teman-teman supporter Madura itu pengennya itu Cak Selamat mengakhiri karir dalam bermain sepak bola itu di Madura United. Pengennya. Dan ini Cak Selamat, perlu Cak Selamat ketahui ya, saya pernah ngobrol dengan Pak Hasanul Kosasi. Itu 3 atau 4 tahun yang lalu lah. Kalau nggak salah itu Piala Presiden di Samarinda. Ya. Kalau nggak salah itu ya. Itu saya sempat ngobrol, tanya tentang waktu itu pembahasannya memang lagi bahas calon legend Madura United. Karena di situ ada nama-nama seperti Kapten Farudin, ada ada Bayu Gatra, terus ada Cak Selamat, ada siapa Guntur ya di tengah itu. Betul, itu ada Guntur. Dari nama-nama ini
yang pas masuk ke kata dengan bahasa legend itu kayak yang keluar dari Pak Sanul itu yang nomor 10, itu nomor 10 tuh. Karena dia pertama, dia dari tidak pernah meninggalkan klub dalam kondisi apapun dia ada di klub itu. Terus saya pengennya Selamat Nur Cahyo ini pensiun di Madura United dan mengabdikan dirinya, mengabdikan pengalamannya untuk Madura United. Waktu itu, cuman karena musibah ini akhirnya mungkin ada, saya tidak paham juga ya tentang ininya bagaimana, karena memang di situ kita putus komunikasi. Pertanyaan saya, Cak Selamat, misalkan di Madura Cak Selamat benar-benar kontrak dikurangi lah 50% atau 60% dari musim lalu, kan? Terus ada tawaran menarik dari klub lain, baik itu Liga 1 maupun Liga 2. Cak Selamat ini pilih mana? Ini Mas, ini masalah, ini ada masalah Pak Hasanul ya. Ini masalah dulu sebelum Pak Hasanul ada kasus, ya kan? Masih Madura istilahnya dalam segi finansial sehat lah. Iya. Ya kan? Dulu itu saya ditawarin klub Liga 1, saya sebutin aja ya. Sempat ditawarin Bali United. Kontraknya jauh lebih tinggi. Tahun berapa itu, Mas? Sekitar tahun 2018 kayaknya. Kalau nggak 18, 19 lah. Bukan cuma 1 tahun, 2 tahun. Saya sempat ditawarin sampai 2 tahun sama Bali United. Kontrak. Iya. Terus nilainya pun lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari Madura. Tapi saya mengiyakan, saya komunikasi sama Pak Sanul, saya ngomong kalau ada tawaran dari Bali United. Pak Sanul cuma jawab, udah gak usah kemana-mana, tetap di Madura aja, gitu aja Pak Sanul jawabnya. Tenang, merinding aja, Rek. Ya Allah. Serius aku merinding aku. Allah Rabbi. Sorry mas. Gak apa-apa. Itu sangat manusiawi lah. Wah, aku jadi tidak kuat ini. Gini mas. Saya gini mas. Luar biasa. Intinya di sini jelas Selamat Nur Cahyo dengan nomor punggung 10-nya. Semua teman-teman tahu klub sepak bola dia pakai nomor punggung 10. Pasti tahu lah apa makna dari nomor punggung 10 itu. Di klub manapun itu. Ya. Dan kami mengucapkan terima kasih luar biasa terhadap Selamat Nur Cahyo yang sudah setia, loyal, dan loyalitas yang tidak bisa ditukar dengan kontrak yang lebih tinggi demi nama Madura. Itu luar biasa dan mestinya ini diapresiasi oleh manajemen, mestinya gitu. Mas Selamat, sebenarnya musim ini itu teman-teman supporter itu sudah rembukan. Tribun A, Tribun B, Tribun C itu sudah rembukan.
karena ini kayaknya musim 2004-2025 ini kayaknya musim terakhir Selamat Nur Cahyo. Ayo kita buat koreo full tribun ke stadion itu Cak Selamat untuk mengapresiasi loyalitas Cak Selamat di Madura United. Tapi waktu kemarin kita ada gathering dengan manajemen, semua elemen supporter ketemu sama manajemen yang diwakili oleh Habib dan diwakili oleh manajer Mas Umar. Itu masih belum ada kepastian. Ketika kita tanya gimana tentang Selamat Nur Cahyo, cuma waktu itu beliau masih tunggu dulu, kami masih nego dengan Selamat Nur Cahyo. Tapi kita nggak ngejar waktu itu, nggak ngejar bahasa itu, karena yang teman-teman yang dikejar waktu itu pertanyaan kenapa kok 90% pemain keluar, sementara kita musim depan akan tampil di level Asia gitu. Ya macam-macam lah. Tapi setelah pulang acara itu saya di WA, di Messenger sama teman di DM, hampir semua korwil kacung dimanapun di Nusantara ini itu nanya Selamat Nur Cahyo. Gimana aja perkembangan Selamat Nur Cahyo? Jujur saya nggak bisa jawab. Cuman saya bilang sabar, nunggu informasi atau rilis resmi dari manajemen Madura United. Aku bilangnya gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Dari teman-teman? Ya, dari saya Cak Selamat, thank you, makasih ya dari dari emosionalnya. Saya pertama kali saya ngobrol by video call, tidak pernah ngobrol langsung face to face. Itu saya dapat emosionalnya dari Bang Nur Cahyo, seberapa cintanya sama klub ini, sampai ada baru sadar kalau pernah ada penawaran yang lebih tadi yang Cak Selamat ungkapkan itu, tambah saya ini tambah mengapresiasi apa yang Cak Selamat abdikan selama ini untuk Madura. Saya apresiasi, saya dari tim Camat itu benar-benar mengapresiasi rasa cintanya Cak Selamat pada Madura. Makanya beberapa minggu yang lalu saya mencoba sama tim saya untuk mengaransemen lagu buat Cak Selamat itu kan. SNC number 10 is our legend. Kita pernah rembukan, kita bikin kompromi sama teman-teman untuk bikinin lagu dah buat Cak Selamat. Ini pemain yang berawal dari startup, dari awal sampai saat ini tidak pernah pindah, dan saya menghargai, inilah salah satu penghargaan dari kami tim Camat terhadap Cak Selamat. Mungkin itu aja dari saya, Cak Selamat. Saya sedikit cerita kejadian kemarin, Mas. Saya kemarin waktu Pak Sanul kena kasus, ya, waktu kena musibah, saya malah ditelepon malah sama Malut sama Semen Padang. Dari Malut telepon manajemen lewat Umar, yang ngomong Umar, Cak, ada tawaran dari Malut sama kalau Malut aja, tapi kalau Semen Padang langsung pribadi saya, dia telepon pelatihnya. Saya suruh ikut ke Malut dan Semen Padang. Itu kapan, Mas? Waktu itu pas kasusnya Pak Sanul. Berarti masih mereka di Liga 2 ya?
Iya, waktu Liga 2 sekarang kan naik semua itu, Malut Iya, sama benar. Semen Padang. Nah, waktu kasus itu saya ada tawaran sama Umar mau dipinjamkan. Gimana Cak? Tak pinjamkan lah, begitu. Aku ngomong sama Umar, Mar, aku nggak bisa pindah gitu kan. Aku masuk. Terima kasih gak kuat Mas. Ya. Ini kan bentuk cintanya Selamat Nurjahyo terhadap klub kita dulu, terhadap Madura United. Saya Dan sorry Mas, saya ngomong gini, saya nggak mungkin ninggalin Madura. Sedangkan Pak Hasanul ada kasus kayak gini. ya, paham. Itu waktu saya ngobrol dengan Pak Sanul waktu itu, Selamat. Dia pengen Selamat pensiun di Madura United, mengabdikan pengalamannya di Madura United, membangun ikut berperan membangun tim Madura United. Itu bukan bohongan, itu serius, dan saya sendiri yang mendengar itu. Bahkan setelah itu sempat kita bahas sama teman-teman, sempat kita dibuatkan sebenarnya mau musim ini. Bahkan sampai saya samperin Selamat waktu di hotel itu pengen, saya bilang akhir musim saya minta jersey Selamat Nurjahyo, ingat waktu itu. Ya. Itu teman-teman, saya mau kasih ke teman-teman untuk tanda tangan semua di jersinya Selamat Nurjahyo, dan akan saya kasih kembali ke Selamat Nurjahyo. Tapi karena dapat info Selamat Nurjahyo masih main lagi musim depan ini, akhirnya batal, nunggu sampai betul-betul Selamat Nurjahyo pensiun gitu loh. Jadi jersinya Selamat ini mau saya ambil, semua support komunitas itu udah tanda tangan. Akhirnya dikasih lagi ke Selamat Nurjahyo, bukan diambil, mau dikasihkan lagi. Cuma di situ ada tanda tangan teman-teman semua. Ini kan ini tidak pernah terjadi di klub lain gitu loh. Kalau biasanya kan kita jersey minta tanda tangan pemain, tidak. Ini justru jersinya kita ambil, ditanda tangan oleh teman-teman. Dan itu tidak pernah terjadi di klub lain. Terus Bang Selamat itu yang pasti kami Madura fans sangat bangga terhadap Selamat Nurjahyo. Itu bahkan teman-teman pun saking cintanya sampai mau wawancara khusus. Tapi wawancara khusus ada teman-teman itu mau wawancara khusus, mau membuatkan buku untuk Selamat Nurjahyo. Karena dengar dari manajemen lain, Selamat Nurjahyo ini yang selalu ngajak hal-hal positif kepada pemain. Apa betul Selamat Nurjahyo? Setiap gajian, Selamat Nurjahyo ini ngajak teman-teman untuk menyisihkan gajinya dan dikasih kepada kayak anak yatim, terus orang-orang tidak mampu. Itu betul itu, Pak Selamat? Ya, saya cuma ngasih masukan aja. Masa kalau tim lagi menang, ya kan dapat bonus. Kalau enggak, maksudnya sebagian, jangan sebagian lah, anggap aja seikhlasnya ya. Pemain seikhlasnya, ngasih ada yang 10.000, 20.000, terserah, aku ngomong gitu. Tapi buat anak yatim. Jadi setiap dapat bonus, saya bicara kayak gitu. Karena anak yatim itu butuh kayak gitu juga gitu. Jadi kita sering kayak gitu.
tiap hari kelasnya itu sampai pun ke kitman, ke pelatih, semua jajaran official semua. Tapi saya nggak ngajetin berapa. Jadi seikhlasnya lah. Seikhlasnya gabung jadi satu. Biasanya gantian. Sampai habis menang lawan Persija, dapat berapa? Nanti disalurkan ke anak yatim. Terus pertandingan berikutnya lawan Bali menang, gantian bukan anak yatim, gantian yang non muslim. Oh ya. Gantian. Jadi nanti yang dulu masih ada Bento juga ya, kemarin sama juga. Dari non muslim sama jajah ini uang buat istilah anak kurang mampu, buat non muslim. Jadi kita sering gitu. Ya. Gantian muslim, non muslim, muslim non muslim gitu. Karena mereka berhak menerima itu. Ya itulah Rul. Salah satu jawaban kenapa Madura United ini persaudaraannya sangat ketat, sangat luar biasa di dalam itu. Karena mereka itu bukan hanya sosok-sosok pemain yang membawa nama Madura itu aja, bukan. Tapi di sini ada sosial, ada bagaimana kita cara berbagi, bagaimana kita merasakan orang-orang yang kurang mampu, terutama rakyat. Dan ini berjalan lama di Madura United. Dan pelopornya ya ini, yang nomor 10 ini, gitu loh. Ya, itu semua kan kemauan anak-anak semua, Mas. Iya, kalau nggak ada yang pelopori ya nggak bisa, Mas. Kita nggak maksa juga kan, seikhlasnya. Iya. Ya selamat, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Nitip pertanyaan. Kak Selamat ini lahir dari mana? Kok kadang bisa bahasa Madura katanya, kata teman-teman. Itu aslinya dari mana? Kayaknya banyak, ada yang tahu, ada yang belum ya, Mas. Tapi aslinya Ya. asli Jember. Oh. Makanya saya bisa Madura, ada yang ngomong bisa. Tapi soalnya lama di Jogja. Jadi pikir orang yang nggak tahu, pikir saya orang asli Jogja. Padahal saya asli Jember. Asli Jember. Tapi salah satu orang tua ada darah Maduranya nggak? Ya. Orang tua dari nenek ada. Oh, Berarti masih kental ini Maduranya. Jadi nggak perlu mengalir. Iya. Maduranya. Makanya nggak perlu dinaturalisasi kan, nggak usah. Mas, dulu saya sempat ditawarin Bali United. Bali United, terus saya komunikasi sama orang tua. Saya ditawarin Bali United. Jangan, nggak usah, di Madura aja. Iya, saya ngomong gitu, nggak usah ngapain di Bali, udah di Madura aja. Ya udah, saya tetap itu dorongan dari orang tua juga, dari keluarga juga. Keluarga ngomong juga kan, nggak apa-apa meskipun Madura lebih kecil, tapi nggak masalah gitu. Jangan mikir uangnya aja gitu. Ya udah di Madura. Intinya Mas, saya kalau ngomong kesetiaan Madura saya nggak bisa. Pasti sedih, pasti. Iya. Gitu aja. Ngomongin beliau Pak Hasanul Kossasi, lagi ada kasus kayak gini, saya sedih banget. Jadi saya nggak paham cerita masalah kayak gitu, Mas. Betul. Ya betul. Karena memang beliau ini buat saya itu sosok yang luar biasa. Karena orang kaya di Madura itu banyak, Mas. Ya. Tapi yang peduli terhadap sepak bola itu hanya beliau. Orang tokoh nasional di Madura juga banyak, tapi yang peduli terhadap Pulau Madura. Jadi saya ingat beliau bilang, saya ingin membangun Madura ini dengan jalur olahraga. Dan ini benar luar biasa. Ini contoh, Mas, ketika kita live Madura misalkan lawan Persija.
itu komentator dia bicara Madura, bicara Stadion Bangkalan, bicara Stadion Pamerlengan, itu diulang-ulang dalam satu kali live loh. Ya. Secara tidak langsung, ini nama Madura dipromoin luar biasa sama TV nasional kan gitu. Ya. Iya, waktu itu. Dan sangat pantas lah, sangat layak lah kalau teman-teman merasa kehilangan sosok bapak, sosok orang tua seperti sama Pak Sanul. Saya dan ini bukan hanya supporter yang merasa kehilangan, saya yakin pemain juga begitu, merasa kehilangan sosok Pak Sanul. Oh ya, selamat. Ini kan Madura ini kampung, pulau kecil, gersang, panas dan lain-lain. Tidak ada di Madura itu hotel-hotel besar, hotel bintang sekian-sekian, tidak ada. Mall nggak ada, ya paling berapa lah. Kenapa sih Selamat itu kok milih Madura United? Kok pilih main di Madura? Alasannya itu apa ini? Ya alasannya di Madura itu kayak kemarin di tim, suasananya enak. Jadi seperti keluarga lah di Madura. Menurut saya seperti itu. Terus kadang ada anak kecil itu manggil bukan Mas, bukan Cak, kata Mat. Dan maksud saya tuh apa? Nggak marah, tapi kayaknya oh ya kayak dia tuh merasa memiliki lah. Memiliki ya Saya panggilan. panggil Camat, apa Mat. Sering itu anak kecil Mat, kapan Mat? Iya, itu. Jadi saya malah saya nggak marah, malah seneng loh ngeliatnya anak kecil yang polos ngomong kayak gitu itu seneng banget. Berarti ya istilah kayak memiliki aja, dia tuh merasa memiliki saya gitu loh. Saya nilainya kayak gitu. Iya. Makanya Selama di Madura United, pemain yang paling dekat dengan Selamat Nurjahya ini siapa? paling dekat menurut saya semua dekat sih. Iya. Kalau menurut Tapi saya, kan ada. Tapi kan pasti ada yang misalkan Uwe satu kamar. Terus yang paling selama ini paling panjang selama sama Cak Selamat, terus paling care lah, paling nggak ada sekat sama sekali gitu. kalau dulu sih Friend. ya Paling ada friend. saya sama saya berlian terus. Oh iya, sama Gattuso ya. Gini, maksudnya kan mungkin karakternya sama Mas, kayak apa tanggal lahirnya sama. Iya. Iya sama. Mungkin dari karakternya sama gitu loh. Mungkin tanggal lahirnya sama sama saya. Tapi kalau Iya, iya, sekarang iya. Asep apa udah keluar, jadi saya biasanya satu kamar tuh cari anak muda. Kemarin sempat sama Feby sama Fawaid, jadi saya pelan-pelan ngasih tahu, ngasih masukan sama anak muda itu. Iya. Jadi saya nggak mau sama yang senior, sama yang sebaya lah. Saya pengen sama anak muda, biar anak muda itu apa ya? Ada masukan dari saya gitu loh. Kalau yang baik ambil, kalau yang jelek buang gitu aja. Makanya saya pilih Ada warisan sama pemain muda itu. nasihat. Iya. Selama Cak Selamat di Madura, pemain asing ini kan keluar masuk, ya kan? Iya. Keluar masuk pemain asing. Dari sekian banyak pemain asing, Cak Selamat paling dekat sama siapa? Pemain asing. Sama siapa ya? Saya kan pemain asing kan jarang itu, jarang di net. Dia kan pasti kan tiap habis latihan pulang. Oh iya. Jadi jarang-jarang kasih lah. Iya. Cara tim ya pasti semua dekat lah. Kalau pemain asing itu. Kalau pemain paling usil, nah, buat Cak Selamat. Selamat itu. Pemain paling usil, ya kan? Ayo siapa ayo? Ya antara siapa ya? Jangan-jangan Selamat sendiri yang usil. Kombinasi lah. Tapi kalau
belum kenal saya mungkin bawahnya serius mas. Masnya tanya sama Kitman juga, kayaknya masuk kategori lah Ya. kandidat. Tapi cuma bercanda. Ini udah berapa menit ya? Karena kita udah 30 menit ya, gak terasa ya. 25 menit. Udah terasa udah 30 menit obrolan kita. Selamat. Selama di Madura itu kan, di Madura itu beda dengan klub-klub yang lain. Nama supporternya satu, kan selalu satu komando setiap tiapan. Kalau di Madura ini kan beda. Ada di Pamekasan ada Trendy, di Bangka ada Germania, ada Truman Sampang, ada Pecah Sumenep. Selama ini saya Selamat melihat kami para supporter itu bagaimana, terutama kekurangan kami di stadion itu apa aja menurut Kak Selamat ini? Kalau dari penonton kan mana supporter kan banyak kan, dari Sumenep, di Tampang, dari Pamekasan. Betul. Menurut saya itu ya bagus, tapi kan cuma kurang jadi satu loh mas. Ya. Jadi Kurang orangnya. kesannya tribun sana sama tengah sama belakang gawang itu beda gitu loh. Beda. Kalau lebih baiknya kan kalau jadi satu kan lebih bagus lah. Ya. Apalagi kalau main di Bangkalan juga. Bangkalan kalau nggak ada istilah yang lebih dekat kan Kacong kan. Kalau Kacong nggak ada sepi. Nah itu loh. Nggak tahu kenapa kadang sepi kadang ramai gitu loh. Ya, karena kalau kultur Madura sama di luaran sana itu kan jelas beda. Di Madura itu Kak Selamat itu kalau udah musim manten ya, waduh itu bener-bener gak bisa diganggu itu. Jadi gak ada itu yang gak ada yang mau neribun. Tapi total aja buat keluarga, total buat acara-acara ini. Beda dengan di kota-kota lain, terutama di kota-kota besar yang punya basis supporter besar. Ya. Dia memang loyalitasnya luar biasa. Ya itulah khas Madura. Tapi kalau saya salutnya di teman-teman Madura ini, mau kalah, mau menang, mereka gak pernah bikin resek lah, baik itu terhadap penonton umum, kepada pemain. Tidak ada kan, selama Selamat Nurjayo ada di Madura sampai datang nyamperin misu-misu pemain, nyerang bisnya pemain, gak ada. Bahkan ini tim tamu, supporter tamu yang datang ke Madura, ini pulang dia selalu membawa cerita baik. Itu yang saya alami selama ini. Dan saya bilang ke teman-teman, kita memang harus beda sama di sana. Kita harus tetap mempertahankan kultur Maduranya, kultur ketimurannya, adat istiadatnya, terus ramah terhadap supporter tamu, pemain tamu. Jadi nggak ada di Madura itu ada sampai nyerang pemain lawan tuh nggak ada. Sampai dan ini mudah-mudahan terus berkelanjutan, karena bagaimanapun saya selalu berpesan kepada teman-teman, sepak bola ini tidak lebih dari sebuah hiburan. Jadi jangan ditukar dengan nyawa atau apapun, jangan sampai gitu. Ya saya melihat gitu, supporter Madura emang gitu, kalau saat kita menang atau kalah dia tetap mendukung. Saya lihat banyak anak dari tim lain ya, dari tim lain anak-anak cerita itu pemain kalau dalam keadaan menang dia di medsos diangkat. Ya. Hasil buruk biasanya dia
langsung dicaci sampai disamperin ke mes, itu ada 31 pun ada ya, ada contohnya di 31 Liga 1 ada cerita sampai disamperin ke mes gitu. Itu banyak. Saya bersyukur ya di Madura ini emang supporternya emang itu, tapi pemain sadar dalam bentuk dia mau tanggung jawab. Loh, supporter ini loh, kalah menang mendukung, masa nggak mau ngasih yang terbaik buat supporter. Jadi ada rasa tanggung jawabnya juga sebagai pemain, Mas. Jadi malu lah, masa supporter mendukung pemain, masa hasilnya jelek terus itu. Jadi buat motivasi juga buat pemain supporter itu. Irul, mau tanya Irul dari Balikpapan. Irul. Belum. Saya masih kagum aja sama sosok Mas Slamet ini. Dia nggak bisa bicara, Nggak bisa berkata-kata. Mas, ini saya intinya, saya pengen pensiun di Madura. Alhamdulillah. Satu, yang kedua saya ambil kepelatihan buat apa? Saya pengen buat pemain Madura ada yang muncul gitu, asli Madura, 2-3 pemain bisa muncul, bisa jadi pemain inti di squad Madura United. Saya ingin mengabdikan ilmu saya ke anak-anak Madura. Masa dari 4 kabupaten ya Mas? Iya. 4 kabupaten. Masa nggak bisa dapat 2 pemain atau 3 pemain buat level yang itu, buat tim utama lah. Saya pengen gitu. Betul. Pensiun di dalam pemain, tapi saya ingin memberikan yang terbaik buat Madura. Tapi kembali ke semua itu ke manajemen lah. Kalau saya pribadi, saya larinya ke situ. Ya. Kalau menurut Cak Slamet, seberapa persenkah potensi lokal yang ada di Madura? Kalau menurut pendapat? Saya kira ada potensi di pemain Madura, pasti ada lah. Masa 4 kabupaten nggak ada sama sekali. Mungkin kan bisa kita istilahnya belusukan lah, mungkin lah. Nah ya, scouting lah. Ada pemain yang kurang terpantau Mas. Mungkin dari Isra Sumenep, mungkin ada pemain yang punya potensi, tapi nggak terpantau. Oh ya. Itu loh, kebanyakan kayak gitu. Saya yakin 4 kabupaten pasti bisa lah dapat 2-3 pemain yang layak masuk di tim pertama itu loh. Ya betul. Semoga kedepannya ada potensi lokal yang dan semoga setelah dapat lisensi nanti ya Slamet bisa dipercaya lagi sebagai nahkoda juga kan. Amin. Semoga berawal dari EPA. Amin. Iya, saya sebenarnya sempat kaget juga ini. Baru dapat info dari Cak Slamet barusan sekarang yang lisensi. Aku kok langsung teringat bahasa Pak Sanul gitu. Iya, aku langsung teringat bahasa Pak Sanul. Pak Slamet itu nanti harus pensiun di Madura, terus mengabdikan pengalamannya nanti di Madura, menjadi keluarga besar manajemen Madura United. Itu yang beliau sampaikan ke saya. Dan saya masih ingat itu. Slamet bilang kalau dia ngambil lisensi gitu loh. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang diucapkan beliau Pak Sanul ini menjadi kenyataan. Tapi buat saya yang penting dalam kita berbicara dalam waktu jangka pendeknya adalah kita pengennya manajemen segera menghubungi Slamet Nurcahyo dan mengajak untuk ini loh rumahmu wes lah kamu di sini Agus, dan mudah-mudahan ini mohon maaf ya Cak Slamet, ini
video ini direkam sama teman-teman, sama tim saya ini. Dan ini nanti akan di-share dan dibagikan khusus kepada manajemen itu sendiri. Mudah-mudahan rasa cinta yang selama ini terhadap pulau kecil yang gersang ini, yang panas ini, tapi saya selalu menilai bahwa Madura adalah rumah kedua dan bagian dari perjalanan karir Selamat Nurcahyo. Mungkin gitu dulu Pak Gerhano, ya selamat ya. Saya minta ini sebelum kita tutup live ini, saya pengen ada statement terakhir dari Selamat Nurcahyo tentang Madura United untuk musim 2004-2025. Apalagi musim depan kita akan tampil di AFC Thailand ini. Ya selamat, monggo. Ya. Saya berpesan buat Madura United, semoga seumpama saya kayak di Madura ataupun di Madura, semoga Madura United baik lagi, karena kita udah bicara di domestik, karena kita udah di AFC, jadi lawan-lawan kita masih di istilahnya naik level lah. Jadi mudah-mudahan pemain yang sekarang termotivasi melakukan yang terbaik buat Madura United, main pakai hati, itu yang terpenting. Main hati. Ya. Satu kali lagi, pesan Selamat Nurcahyo buat Madura United fan. Buat fan, waduh, inilah, ini istilah fan ini, ini sama kayak darahnya. Fan ini tidak bisa dibuang lah, harus jadi satu fan. Karena fan itu bisa ada masukan, ada kritik, ada saran. Itu yang harus saya sebagai pemain wajib mendengarkan. Sama ada fan, selamat. Sampai kurang gini, itu yang saya senang ada kalau begitu. Jadi ada koreksi buat saya pribadi. Jadi fan itu sangat penting. Jadi jangan diambil cuma baiknya aja, yang positifnya, negatif dulu didengerin. Masa tahu itu masukan buat diri sendiri. Itu pentingnya fan buat saya. Menurut saya gitu. Oke, terima kasih buat semua atas waktunya. Terima kasih Pak Cak Selawat, sehat selalu, salam buat keluarga. Terima kasih dan Semoga kita masih jumpa kembali di musim ini. Amin. Dengan melihat Selamat Nurcahyo pakai jersey Madura dan dengan nomor punggung 10-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sitong Darah. Teretan TB. Lanjut.